Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang ambil mata kuliah pencemaran perairan, water pollution. Hari ini kita adalah pertemuan pertama. Jadi saya ingin mengantarkan terkait materi mata kuliah ini. Jadi ada beberapa hal yang penting teman-teman pelajari dengan baik. Jadi pada prinsipnya ilmu ini sangat terkait dengan pengelolaan perikanan. Jadi perairan yang nantinya akan kita pelajari bagaimana pencemaran itu terjadi dan bagaimana memberikan penanganan atau solusinya, ya. Nah, kontrak pembelajarannya yang itu ini. Jadi ini ada 16 kali 14 kali pertemuan, satu middle test dan satu final testnya. Prinsipnya teman-teman mengikuti dengan baik, nilainya akan bagus. Tidak perlu khawatir terkait nilai. Prinsipnya adalah mengikuti perkuliahan, kemudian mengikuti tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan sebagainya. Nah, ini ada yang pertama adalah pengenalan RPS-nya, rencana pembelajarannya. Kemudian kontrak pembelajaran. Nah, kontrak pembelajaran biasanya sih kalau offline ya. Kalau online kita sudah agak berkurang gitu ya. Tapi tetap saya syaratkan bahwa harus ikut aktif ya, harus ikut aktif. Artinya hadir sampai mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan masuk di definisi. Ini prinsip dari ilmu, jadi kita harus tahu persis apa definisinya. Kemudian karena ini terkait pencemaran, tentu ada peraturan perundangannya. Kemudian ada jenis-jenis pencemaran. Kemudian sumber-sumber pencemaran, dampak, kemudian standar. Ini adalah session sampai middle test. Jadi kemudian nanti kita lanjutkan setelah itu. Patut di metodologi pemeriksaan air dan contoh-contoh penanggulangan sampai di evaluasi air. Itu saja kalau yang terkait dengan sistem perkuliahannya. Kemudian materi yang pertama, materi ini fokus saja, kita tidak agar teman-teman bisa cepat menyelesaikan mata kuliah ini. Yang pertama adalah konsep dan definisi. Nah, jadi yang pertama harus dipahami adalah tentang perbedaan antara air dan perairan. Air tentu jumlah dari sisi volume dia kecil gitu ya. Misalnya dalam gelas, itu kita tidak sebut perairan gitu. Ya. Kapan kita sebut perairan? Ketika dia jumlahnya sudah sangat besar. Nah, bagaimana indikatornya? Indikatornya adalah ekosistem. Contoh misalnya apa? Danau, gitu ya. Kemudian apa lagi? Tambak, kolam, gitu ya. Nah, tambak, kolam, ya. Kalau dalam ember atau dalam kamar mandi, itu perairan apa air itu? Air, ya benar. Jadi seperti itu ya, supaya nanti definisinya menjadi lebih tepat gitu. Definisi ini penting karena nanti kalau definisinya keliru tentu akan salah menafsirkan. Kemudian setelah mengetahui perbedaan air dan perairan, maka kemudian kita masuk dengan pencemaran. Nah, pencemaran itu apa? Pencemaran itu prinsipnya adalah menurunnya kualitas air atau berubahnya kualitas atau mutu dari air. Nah, kalau terkait dengan pencemaran perairan, maka tentu kualitas dari perairan. Kalau air, kualitas dari air gitu ya. Contoh misalnya kualitas air itu air minum. Nah itu, misalnya kita pernah mengalami diare karena mengkonsumsi air yang kualitasnya rendah, gitu ya. Nah, disebut kualitas rendah itu atau kualitas menurun itu kapan? Ada yang tahu nggak? Kapan disebut kualitas air itu menurun gitu? Ini terancam dapat A ini yang bisa jawab. Pada saat air tercemar. Nah, pada saat air tercemar itu bagaimana cara kita mengetahuinya?
Ya, tentu yang paling sederhana adalah melihatnya gitu ya. Dengan melihat misalnya perubahan warna, gitu ya. Jadi misalnya teman-teman jalan-jalan ke suatu tempat, terus tiba-tiba melihat air sangat keruh. Nah, teman-teman sudah bisa berhipotesa bahwa kualitasnya rendah. Kenapa? Mungkin saja karena kandungan solid tersuspensinya banyak gitu ya. Atau TSS atau TDS ya. Nah, tadi pertanyaan saya, kapan kualitas air itu dikatakan menurun? Jawabannya adalah ketika dia melewati baku mutu. Tuh. Jadi bisa saja dia baku mutunya misalnya apa? Suhu itu baku mutunya 25 sampai 30. Nah, ketika dia misalnya di atas 30, nah maka dia uh, terganggu atau menurun kualitasnya. Terus ketika dia di bawah 25 juga demikian gitu. Nah, itu ya. Itu untuk kriteria tertentu misalnya, untuk kriteria budidaya apa misalnya gitu. Contoh lain misalnya, ketika kita ingin mengkonsumsi air minum. Nah, apa yang paling mudah, yang paling banyak? Itu pH ya, pH. Nah, pH ini yang paling bagus adalah pH netral. pH itu ukurannya itu 1 sampai 14. Nah, yang 1 sampai 6 atau 1 sampai 5,5 itu disebut dengan asam. Biasanya terjadi di Papua banyak tuh, di lahan-lahan rawa. Di sawit yang paling banyak. Biasa kita melihat air yang warna kayak Coca-Cola. Nah, itu pH-nya itu rendah itu. Itu sudah bisa kita bilang itu pH-nya rendah. Terus pH-nya tinggi, yaitu dari 9 atau 8,5 ke 14. Itu dia disebut basah. Nah, pH basah ini kebalikan dari pH asam. Jadi airnya juga tidak memenuhi kriteria untuk dikonsumsi. Tetapi bagi organisme tentu ada batasan tertentu. Misalnya ikan A, ikan bandeng, terus ikan nila itu berbeda-beda, ya. Apalagi misalnya ikan apa yang ikan betok. Ikan betok itu apa kalau di Papua namanya saya nggak tahu. Ikan yang ada di rawa-rawa tuh. Ya, ya seperti ikan gabus misalnya. Ikan gabus itu memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap kualitas air. Jadi berbeda-beda ya. Jadi kalau pertanyaannya ditanya sekali lagi perbedaan air dan perairan, air tentu volume dari sisi volume sedikit dan tidak menunjukkan suatu wadah gitu ya. Kalau perairan itu menunjukkan suatu wadah. Misalnya tadi apa? Danau, tambak, kolam atau ekosistem yang benarnya gitu ya. Kemudian prinsip pencemaran itu adalah berubahnya kualitas. Nah, kapan diketahui berubahnya kualitas itu? Ketika suatu perairan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Nah, yang digunakan saat ini di Indonesia yaitu adalah peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Ya. Ini harus dihafal ini, harus ditahu persis. Ya, teman-teman harus mengetahui dengan baik karena ini dasar dari mata kuliah ini. Nah, di dalam peraturan ini nanti ada penjelasan terkait parameter-parameter yang harus dipenuhi kualitasnya, ya. Ini untuk media. Sementara untuk konsumsi itu berbeda. Itu terkait dengan Permen Kesehatan nomor 497. Itu tahun 96. Itu berbeda ya. Jadi dia Permenkes. Kalau ini PP, peraturan pemerintah, lebih tinggi. One layer di atasnya, satu layer di atasnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Clear ya? Ya, air, perairan. Pokoknya kalau nanti materinya saya upload di YouTube, teman-teman masuk di YouTube. Kemudian nanti di akhir ada tugas saya berikan. Itu meresume mata kuliah ini. Itu cuma 2 lembar. Jadi nanti 2 lembar itu dikirim ke email saya. Jadi nggak pakai langsung diketik aja, di resume, kemudian nanti dikirim ke email. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tentu terkait dengan pencemaran, maka ini terkait dengan hukum dan peraturan.
Law and rules-nya itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup ini. Jadi sederhananya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 45 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor Perikanan. Jadi Undang-Undang Perikanan itu sebenarnya Nomor 31 Tahun 2004 tapi dirubah menjadi Nomor 45 Tahun 2009. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang perairan Indonesia. Nah, ini membagi jenis-jenis perairan. Yaitu ada perairan teritorial, ada perairan nasional, ada perairan internasional, gitu ya. Kemudian peraturan pemerintah. Jadi yang tadi atas undang-undang, kemudian peraturan pemerintah nomor 82 yang tadi 2001. Kemudian peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim. Ini terkait dengan pelayaran vessel. Jadi biasanya kalau teman-teman melihat kapal pelni ya, ini terkait pelni, kemudian kargo dan sebagainya. Pokoknya terkait pelayaran ini. Jadi pencemaran yang diakibatkan oleh pelayaran. Kemudian peraturan pemerintah nomor 19 tahun 99 itu pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Nah, ini terkait dengan ekosistem. Jadi misalnya ada budidaya terus tercemar, ini peraturannya. Kemudian peraturan presiden nomor 83 tahun 2012 tentang penanganan sampah laut. Nah, ini pembuangan sampah ini. Nah, yang berikutnya adalah Permen LH nomor 1 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran. Nah, kalau Bapak bertanya, kira-kira yang paling berwenang untuk mengendalikan pencemaran perairan ini kementerian apa? Perikanan dan Kelautan. Yang lain? Yang paling tepat adalah Kementerian Pencemaran Perairan. Kementerian, lihat undang-undangnya saja, lihat undang-undangnya. Jadi undang-undang yang paling tinggi itu adalah undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup. Nah, itu ya. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gitu ya. Oke ya. Nah, Kementerian Perikanan adalah kementerian yang terkait. Jadi kementerian yang karena perikanan itu terkait sumber dayanya. Ya. Karena kalau perairan secara luas itu tidak masuk gitu loh. Karena perairan pencemarannya menjadi penekanan gitu, bukan perairannya menjadi penekanan. Oke ya, dipahami ya. Jadi contoh misalnya kalau terkait pencemaran udara berarti yang menanganinya siapa? Lingkungan hidup juga. Sama dengan pencemaran tanah. Pencemaran tanah lingkungan hidup juga. Nanti ada departemen kementerian terkaitnya, kementerian pertanian gitu, kementerian peternakan kalau yang terkait ternak gitu ya. Oke ya. Sampai sini paham ya? Jadi ini undang-undang yang dominan mengatur tentang perairan dan pencemaran perairan. Oke. Yang berikutnya adalah jenis-jenis pencemaran perairan. Jadi kalau secara global kita bagi menjadi 4. Pencemaran yang diakibatkan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Nah, seperti misalnya diare itu kalau di air. Nah, kalau di perairan itu red tide. Red tide itu fitoplankton yang jumlahnya banyak. Biasa kita menemukan air yang warnanya hijau. Perairan yang warnanya hijau sekali gitu di rawa-rawa. Nah, itu biasanya karena plankton itu. Kemudian yang berikutnya adalah pencemaran bahan organik atau nutrisi tanaman. Ini bisa bersumber dari pertanian. Jadi pupuk yang digunakan itu mengalir masuk ke perairan, sisa-sisanya itu menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran yang disebabkan oleh kimia anorganik seperti merkuri dan air panas. Air panas ini ada yang tahu nggak contohnya? Dari mana sumbernya air panas ini? Jadi air yang dibuang ke perairan
tapi dalam kondisi panas. Bisa dari pabrik, bisa dari rumah sakit, ya. Kalau yang tadi pupuk, fosfat ini bisa dari pertanian, ya. Kalau merkuri dari pabrik, merkuri yang paling banyak itu di Papua malah. Itu karena digunakan untuk membekukan emas itu loh. Jadi emas yang ditambang itu dicuci dengan merkuri untuk menjernihkannya, untuk mengikatnya gitu. Ya. Kemudian pencemaran oleh bahan kimia organik. Bahan kimia organik ini seperti misalnya minyak, bekas minyak goreng yang dibuang ke perairan atau dibuang ke tanah gitu ya. Kemudian sisa sabun, deterjen. Nah itu, gitu ya. Pahami ya? Nah, kalau secara keilmuan, maka dia dibagi menjadi 3. Pencemaran kimia, pencemaran fisika, pencemaran biologi. Nah, pencemaran kimia seperti yang tadi, senyawa organik, ya. Pencemaran fisika, ada yang tahu nggak seperti apa? Kalau ya limbah bentuknya, kalau dia bentuknya air, dia masuk di kimia. Bentuknya padat. Contohnya apa? Sampah plastik, sisa makanan, sisa-sisa botol minuman yang kita buang, itu pencemaran fisika tuh. Tuh, ya. Kertas, sisa-sisa kertas hasil ujian yang dapat 0 dibuang ke karena emosi dilempar ke sungai gitu kan. Kebetulan rumahnya depan sungai misalnya kan. Nah, itu pencemaran fisika. Ya. Nah, pencemaran biologi ada yang tahu? Yang paling sederhana pencemaran biologi. Kalau setiap pagi teman-teman lakukan itu, buang air besar, tapi buang air besarnya di mana? Di sungai gitu. Gitu ya. Jadi itu kalau teman-teman melakukan itu, buang air besar di sungai, buang air besar di danau, buang air besar di laut, maka teman-teman menjadi sumber pencemar. Nah, secara biologi. Kemudian yang kedua, teman-teman buang kertas, buang baju bekas, buang apa dan sebagainya, sepatu bekas, sepatu bola yang sudah rusak ke perairan, itu menyebabkan teman-teman menjadi sumber pencemar secara fisika. Kemudian berikutnya, teman-teman membuang minyak goreng, bekas minyak goreng, kemudian air panas. Air panas itu bisa menyebabkan kematian organisme. Nah, makanya dia disebut pencemar. Gitu. Nah, bertiga-tiganya ini teman-teman bisa lakukan ini menjadi pencemar. Jadi teman-teman bisa disebut poluter. Orang yang menyebabkan polusi gitu. Ya, jadi nggak boleh lagi dilakukan. Harusnya kita menjadi pionir dari pengendalian pencemaran itu. Nah, sumber pencemar itu bisa limbah industri, pabrik, bisa pertanian, kegiatan pertanian, peternakan, perikanan juga bisa. Ada yang tahu bagaimana perikanan bisa menimbulkan pencemaran? Bagaimana? Coba kemukakan. Kegiatan perikanan, kegiatan budidaya misalnya, budidaya. Atau kegiatan penangkapan, terserah yang mana aja. Kalau kegiatan budidaya itu misalnya menggunakan pupuk, gitu ya, atau menggunakan racun untuk membunuh jenis-jenis pemangsa atau hama. Kalau di penangkapan itu menggunakan membuang sisa-sisa makanan ke laut. Nah, kemudian ceceran bahan bakar dari kegiatan pembakaran BBM, oli solar, gitu ya. Oke ya? Iya, Pak. Ya. Limbah rumah tangga, ada yang tahu bagaimana limbah rumah tangga?
kos-kosan gitu. Misalnya di kosan apa yang bisa disebut bahan pencemar, sumber pencemar? Nah, itu tadi. Nah, sampah, kemudian deterjen, sisa-sisa sabun, sabun cuci, gitu. Sabun cuci itu bisa membunuh organisme, ya. Nah, apa dampaknya? Tentu dampaknya adalah menurunkan kualitas atau mutu air. Tuh. Kalau tadi itu misalnya sampah masuk ke perairan, maka air menjadi menurun kualitasnya. Kemudian apalagi sisa-sisa sabun masuk ke perairan, menurun kualitasnya. Terus apalagi feses, BAB pagi-pagi di sungai, di laut. Nah, itu menyebabkan menurun kualitasnya karena ada apa di situ? Ada E. coli gitu, E. coli yang bisa menyebabkan terjadinya diare E. coli itu. Kemudian menyebabkan kematian organisme. Nah, yang paling sederhana ketika kita melihat suatu perairan, ketika ada organisme yang mati, maka automatically teman-teman harus berpikir, ya mindset, bahwa itu terjadi pencemaran. Gitu ya. Kemudian, apalagi mengurangi keindahan atau estetika. Jadi misalnya teman-teman buang apa tadi? Buang sampah, kemudian apalagi membuang sisa-sisa kertas, kemudian deterjen dan sebagainya. Nah, itu kalau dalam jumlah yang banyak pasti meski jumlah sedikit pun tetap akan mengurangi keindahan ya. Estetika itu keindahan. Kemudian the next, menimbulkan gangguan ketidaknyamanan. Jadi contoh misalnya ada bau gitu ya. Bau busuk perairan gitu. Bau perairan gitu. Nah, itu menjadi tidak nyaman. Paling mudah ini kalau teman-teman di mana nih? Di dekat Kima, di kawasan. Kawasan Kima itu biasanya tiba-tiba udara menjadi bau gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Tapi bisa saja karena pencemaran udara, bisa juga karena pencemaran perairan gitu ya. Next, menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini yang tentu yang paling kita takuti. Jadi terjadi diare sampai misalnya yang paling fatal adalah kematian. Nah, apalagi di masa pandemi ini virus coronavirus ini tentu menyebabkan banyak penurunan daya tahan tubuh gitu yang harus kita jaga dengan baik. Bisa saja bukan menjadi penyebab utama tetapi karena gangguan kesehatan yang kita alami, menurunnya imun, sehingga virus itu mudah ya, menggerogoti tubuh. Oke, atau mengganggu kesehatan. Dampak sudah, sumber sudah, bagaimana cara mengontrol dan mengendalikannya? Nah, ada 4 ini caranya. Secara fisika, secara biologi, secara kimia, dan terintegrasi atau secara terpadu. Ada yang bisa memberi contoh secara fisika bagaimana? Contoh misalnya tadi, bagaimana mengendalikan sampah? Kalau secara fisika bagaimana mengendalikan sampah? Supaya sampah itu, perairan itu menjadi bersih. Ya, daur ulang. Tetapi tentu diambil dulu dari perairan. Dikolek dulu dari perairannya gitu. Diambil. Kalau sebelum terjadi, tentu kita menyiapkan tempat sampah gitu ya. Supaya bisa didaur ulang. Benar tadi itu. Kemudian secara biologi, bagaimana caranya? Bagaimana mengendalikan pencemaran perairan secara biologi? Secara biologi juga menggunakan organisme. Contoh misalnya ada ikan yang suka memakan kotoran-kotoran seperti misalnya ikan lele tadi. Kemudian ada juga menggunakan tumbuhan enceng gondok. Itu yang enceng gondok itu yang tumbuh di danau biasa, jumlahnya besar itu. Terus yang paling sederhana, yang paling banyak juga itu kangkung. Jadi teman-teman kalau kangkung itu salah satu yang bisa menyerap bakteri itu, menyerap bahan kimia. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi harus mengetahui kangkungnya berasal dari mana, dari budidaya
di tempat yang apa namanya, kalau seperti Jakarta itu, Teluk Jakarta itu harus hati-hati gitu ya. Oke. Secara kimia bagaimana caranya? Secara kimia tentu menggunakan bahan kimia. Bisa saja menggunakan campuran-campuran tertentu, misalnya zat kimia tertentu yang digunakan untuk mengendalikannya. Contoh misalnya ketika suatu perairan itu terlalu apa, pH-nya terlalu tinggi misalnya atau terlalu rendah, maka kita berikan kapur. Itu cara kimia itu. Ya. Oke. Nah, kalau terintegrasi gimana caranya? Nah, kalau terintegrasi ini sebenarnya ini yang saya usulkan dilakukan secara terpadu gitu. Jadi tidak hanya dari sisi fisika, kimia, biologi, tapi juga dari sisi sosial, dari sisi politik, gitu ya, dari sisi kelembagaan, sehingga nanti ini tidak dilakukan secara parsial, jadi tidak dilakukan secara satu-satu gitu, tapi dilakukan secara serentak, bersamaan gitu. Misalnya ada suatu perairan tercemar. Nah, kita lakukan misalnya kalau ada sampahnya, kita kolek sampahnya, kemudian kita turunkan enceng gondok untuk mengendalikan. Kalau memang enceng gondok sesuai, kita berikan bahan kimia. Kemudian masyarakat kita larang untuk buang sampah. Kemudian kelembagaannya kita bentuk untuk kita jaga gitu. Nah, seperti itu yang saya maksud. Ya, paham ya? Oke, sip. Nah, yang berikutnya ada yang bertanya siapa? Ya, kalau jumlahnya besar kan dia menjadi apa, bumerang gitu. Jadi malah menjadi pencemar kalau dia jumlahnya sangat besar. Tapi sebenarnya dia bisa menyerap logam berat. Jadi, nah kelemahan terbesar enceng gondok itu dia bisa mendangkalkan perairan. Jadi kalau kita ingin perairannya menjadi dangkal, misalnya kita, oh saya punya warisan ternyata rawa-rawa. Nah, ada danau juga. Waduh, bagaimana caranya nih supaya bisa jadi tanah? Kasih enceng gondok aja, nanti lama-lama itu menjadi dangkal dia. Nah, itu. Tetapi sebenarnya dia bisa digunakan untuk mengendalikan logam berat. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah tentu parameter-parameter ini tadi yang harus kita perhatikan. Ini dari PP 82, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001. Nah, misalnya suhu, temperatur. Nah, temperatur ini deviasinya itu deviasi 3 dari 30, deviasi 3 ini deviasi. Artinya maksimum misalnya kalau dia batasan apa? Budidaya itu misalnya budidaya ada di mana? Budidaya itu ada di 2 misalnya, di kelas 2. Budidaya ikan misalnya. Nah, berarti kalau budidaya ikan atau udang itu 30 derajat Celcius maksimumnya, berarti kalau dia lebih dari 33, berarti 34 itu sudah apa namanya? Sudah tercemar, gitu ya. Kemudian residu terlarut. Nah, ini ada satuannya itu miligram per liter. Ini harus diukur di laboratorium. Kemudian apalagi yang berikutnya, ini yang pertama residu tersuspensi. Nah, kemudian yang berikutnya pH. Nah, pH ini 69, 69, 69, 59. Kemudian BOD, COD. BOD ini biological oxygen diamond, kebutuhan oksigen secara biologi. Kemudian chemical oxygen diamond, kebutuhan oksigen secara kimia. Ini DO, disulfide oksigen, oksigen terlarut. Ini paling sederhana kalau teman-teman lihat akuarium, DO itu. Nah, oksigen terlarut itu oksigen yang ada dalam air, itu yang menggelembung-gelembung itu yang keluar itu. Nah, itu dibutuhkan itu. Kemudian total fosfat dan sebagainya. Sampai terakhir nanti itu ada di kimia organik. Nah, kimia organik itu seperti minyak, lemak, deterjen tadi yang kita sudah sampaikan. Kemudian ada radioaktif ini harus diuji di lab. Ini semua harus di. Bagaimana cara mengujinya? Tentu kita sampling, ambil air,
masukkan di botol aqua atau botol sampel, kemudian kita bawa ke lab, kemudian diuji per parameter, ya. Nah, tentu laboratoriumnya yang sudah terakreditasikan. Oke, sudah. Berikutnya adalah yang terakhir, ini terkait referensi. Nah, referensi yang harus teman-teman banyak gunakan atau baca, yaitu pertama Effendi, ini telah kualitas air sumber daya. Ini salah satu dosen senior di IPB University. Beliau sangat produktif ini, mencetak buku. Kemudian Isarul, pengantar pengendalian pencemaran. Nah, nanti dicari aja dulu di Google. Gitu. Google. Ini enggak usah dicatat, karena ini materinya nanti saya masukkan di YouTube. Teman-teman masuk di YouTube nanti ya. Nanti tolong di subscribe. Nanti saya share YouTube-nya. Di halaman atas ada sih kayaknya. Yang ini dokter analis ini. Nanti saya share di grup ya. Atau di mana? Di Charles. Ya. Ya ini. Ini saya kirim. Ya supaya langsung kan. Nah. Ntar saya buka dulu. Nah, yang terakhir adalah teman-teman catat dulu. Tugasnya ini. Buat resume materi hari ini. Dibuat dalam bentuk makalah. 2 halaman saja. 2 lembar. Times New Roman. Times New Romannya 12. Font 12. Fontnya ini. Font. Times New Roman 12. Kemudian spasi 1. Ya. Nah, dibuat resume yang tadi nih, mulai dari awal ini. Ini teman-teman masukin ini. Definisi air, definisi perairan gitu ya. Bisa juga teman-teman misalnya perbedaan antara air dan perairan, terserah bagaimana modelnya. Nah, itu. Kemudian sampai di sini nanti referensinya. Ya. Oke, dibuat 2 halaman saja, 2 halaman. Paham nggak? Paham? Paham kan? Makalah. Dibuat makalah. Ditulis saja ini. Ya, jadi tulis misalnya judul. Ya, ditulis judulnya apa? Resume kuliah pencemaran perairan, gitu ya. Ini saya tulis nih. Tugas. Ini judulnya misalnya, judul makalahnya. Resume materi kuliah pencemaran perairan. Tulis dosen Dr. Muhammad Yusuf SPI Messi. Kemudian mahasiswa, nama kalian ya. Nah, nanti di bawahnya sisa tulis ini, pindahin ini, ambil ini misalnya. Oke. Oke. Tar. Nah, ini YouTube-nya. Saya share sini ya. Sebelum kita akhiri, nanti materi kuliahnya saya upload di YouTube.